Yang pertama sih sebetulnya ya, saya ingin tentunya mencari bisnis yang lebih baik lagi ya. Karena kan kalau ASEAN Basketball League kita itu hak siarnya ada di kita di klub. Oleh karena itu saya mencoba join di sana karena kan hak siarnya aja itu udah besar. Belum dari hak siar, belum dari tiket. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, ya seperti Mas Ridwanto sendiri, saya kan pengen masuk IBL tapi kan nggak keterima. Kita berusaha lagi di tahun ini. Oke, jadi pertama ini ada event ABL 3-on-3 International Champions Cup. Jadi itu adalah acara resmi FIBA. Winnernya itu akan join di Challenger World Tours. Oleh karena itu kita mencoba untuk mendatangkan pemain terbaik di dunia untuk mencoba ajang ini ya. Tapi sayangnya kami gagal mendapatkan pemain nomor 1 dunia dikarenakan beliau bukan termasuk negara yang bisa masuk ke Indonesia pada saatnya. Jadi beliau butuh visa khusus, bukan visa yang di 43 negara itu. Jadi memang complicated. Saya udah berusaha lebih dari seminggu dan akhirnya kita berdua oke, just next time. Kita coba buat lagi dan sekarang akhirnya 3x3 kita ya saya lagi cari tim baru dan kita sudah siap sih untuk 3x3 yang cowok ya. Kalau yang perempuan 3x3-nya kita ikut ya. Kita punya klub namanya Louvre Angels. Louvre Angels itu nanti akan diperkuat juga oleh pemain nomor 1 di Australia untuk women ya. Dan nanti kita lihat deh kita gimana di sana, karena ini juga sebagai komitmen daripada korporasi kami, grup kami bersama Bang Denny Sumargo dan juga Chandra Putra Negara. Kita komitmen terhadap basket Liga Putri ya. Jadi sebelum siap-siap di 5-on-5 kita udah mencoba duluan masuk di event 3x3 yang dimana acara ini acara resmi FIBA. Jadi saya pikir itu adalah salah satu komitmen kita sih. Kalau untuk yang 3x3-nya ya. Kalau untuk 5-on-5 seperti kita tahu saya lagi mencari pemain baru. Saya punya hak mempunyai 3 pemain asing. 1 pemain asing sudah confirm, Maxi Eso. Saya lagi mencari 2 pemain asing lagi. Oleh karena itu, event kali ini saya buat trial Louvre ABL persiapan, karena ABL kan September ya. Jadi kita persiapan mencari pemain asing dulu. Nah, kenapa pemain trialnya di Bali? Karena kita ada wacana karena kemarin COVID ya, kita mencoba dulu pemain yang lulusan IBL. Jika Coach Rawsat suka, kita akan hire. Karena saya tidak akan intervensi keputusan Coach. Kalau dia mau ini pemain ini silakan. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mereka bermain di Bali. Saya mentargetkan 2 pemain asing akan join sama kita. Seperti Mas Rudi ketahui, saya sudah confirm dengan salah satu pemain tim nasional yang juga naturalisasi. Karena aturannya ABL, mereka hanya melihat paspor. Kalau mereka pakai paspor Indonesia maka dianggap lokal. Oleh karena itu saya targetkan juara tahun ini. Nah, cuma tinggal pemain asingnya aja, tinggal 2 lagi. Ya kita lihatlah, mudah-mudahan ada yang cocok. Karena kalau saya tetap pengen Jeremy Lin. Ini semua orang lupa ya sama Daniel Wenas. Daniel Wenas itu adalah menurut saya pemain terbaik di 2019 ya. Dia hanya kalah dari Abraham ya kalau nggak salah ya. Yang notabene dia itu adalah tim nasional. Tapi di luar tim nasional, sebetulnya waktu itu paling tinggi itu poinnya kan Daniel ya. Dan Daniel itu pada saat itu bermain bersama-sama Savon Goodman dan juga Kolawole. Nah, jadi jika saya membawa mereka berdua dan saya akan mainkan mereka bertiga, saya ingin melihat apakah Daniel mampu mengembalikan performanya seperti 2019. Kalau saya sih percaya ya.
Oke, gini, kalau menurut saya memang sebenarnya gini ya, ada cerita lucu juga. Jadi sebenarnya ABL itu juga udah pusing karena mereka merasa bisnis modelnya kan mereka harus home and away. Tapi waktu itu saya tawarkan, saya yakinkan kita bisa lakukan di Bali. Kebetulan Indonesia kan juga lagi menggalakkan sports tourism. Nah, menurut saya ini hal yang pas nih kalau dikawinkan. Gitu. Nah, tetapi karena beberapa negara masih ada karantina, oleh karena itu kita coba dulu deh event resmi FIBA 3x3 sama persiapan SEA Games. Ini yang pertama. Ini sebenarnya persiapan juga saya untuk main September. Dan kenapa saya sangat betul sekali? Karena saya ingin membawa ABL-nya ke Indonesia agar bulan September bermain dengan sistem series. Karena menurut saya itu yang paling betul. Karena kalau dengan sistem home and away itu still it doesn't work ya, karena takut ada COVID, ada pemain yang negatif, ada positif dan lain-lain, complicated lagi gitu. Tapi kalau bermain di series, misalnya bermain di satu hotel, tinggal di satu hotel, bermain di satu kota, misalnya di kota Surabaya, bermain 1 bulan setengah, kemudian ditentukan lagi playoff-nya di mana, menurut saya itu reasonable, dan ABL kelihatannya suka dengan ide saya dan akhirnya kita lakukan. Gitu. Oleh karena itu saya lakukan persiapan sebaik-baiknya untuk September Liga ABL ini. Nah, sebetulnya ada lagi satu jadi gini, jadi ABL itu saya udah bilang jika masih tidak memungkinkan bagi klub-klub bermain di Liga ABL dikarenakan ada COVID, maka saya akan membuat lagi satu turnamen, namanya adalah ABL Champions Super ABL Champions Super League. Jadi kita akan mengundang seluruh juara satu di setiap negara Liga Basket di Asia dan diundang ke Indonesia, seluruhnya dibiayai, hotelnya dibiayai, makanannya dibiayai, semuanya pokoknya on board. In return, aksiannya saya ambil. Mereka oke. 99% sistem series. Kenapa saya bilang begitu? Kecuali 1% tiba-tiba COVID betul-betul hilang. Saya nggak tahu ya. Kalau COVID betul-betul hilang, karantina tidak ada lagi di negara lain, saya pikir harus home and away ya. Karena kan seru kan. Bisa main di Singapura, di Malaysia, Vietnam, Taiwan. Tapi kalau saya nggak yakin COVID itu betul-betul hilang. Jadi saya sih masih tetap confident, ambil hikmahnya saja. Saya ingin memanjakan penonton Indonesia dengan basket, dan ini adalah bagus menurut saya. Kenapa? Karena differentiation, it's a different. IBL itu kan aturannya jelas, satu asing, semuanya lokal, dan kita harus support namanya purely pengembangan pemain lokal kan. ABL itu ada aturan 3 asing gitu. Dan lokalnya pun bebas ya, asal punya paspor. Nah, ke depan ABL itu ingin seperti NBA, mau dari manapun bebas gitu, mau dari Nigeria, mau dari Amerika, bermain satu klub silahkan gitu. Kenapa? Kalau menurut saya itu bagus, menjadi differentiation gitu, dengan liga di negara-negara Vietnam, negara Malaysia, atau negara Indonesia, dengan ABL-nya sendiri, karena ABL sudah open gitu, open ya, saya menerima apapun warga negaranya, itu kan menurut saya differentiation. Nah, kalau bertanya lagi tentang tidak ada development dan lain-lain, memang ini kita klub profesional ya, dan mungkin yang lebih tepat adalah kalau saya join IBL, nah itu akan saya fokus kepada pemain muda. Tapi kalau untuk ABL, saya pikir itu benar-benar profesional dan hanya the best person can win gitu. Jadi makanya saya lakukan itu. Hanya Louvre, tapi tahun depan saya punya ide. Saya lagi bekerja, ya saya punya ide-ide lah, dan sebenarnya saya pengen sekali ide-ide ini kan saya bisa berikan kepada ya di sini ya, tapi kan di basket Indonesia sendiri sudah punya orang-orang terbaiknya ya. Jadi saya pikir ide-ide saya lebih baik saya berikan kepada ABL agar dia bisa mampu kembali gitu loh, dan comeback gitu loh, karena they really need an advice the people like me. Kalau di Indonesia saya pikir nggak perlu ya, karena udah banyak orang hebat. Tapi kalau ABL itu ini pas lah kalau menurut saya, dengan adanya
apa namanya, mereka butuh ide-ide baru dan lain-lain. Nah, saya pikir it works gitu. Ya mudah-mudahan nih kedepannya bisa bekerja sama, dan saya sih inginnya kedepannya ya mudah-mudahan timnas kita yang junior itu bermainnya sih di sini di ABL. Kalau saya sih harap seperti itu. Ya, kita ada, tetapi saya dinasehati oleh Bang Densu, if you have plan, vision, don't share in social media, let's do it and we deliver. Karena di kemarin saya selalu bocor. jadi saya udah oke, bener juga. Jadi saya pengen melakukan ini. Ini ada keren banget. Ya kalau menurut saya keren banget sih ide-ide dari partner dan lain-lain. Ya kita will see lah, nanti tunggulah tanggal mainnya. Makanya sekarang kan yang pertama-tama saya invite dulu pemain-pemain terbaik IBL datang. Dan itu kan sebenarnya sebuah rangkaian aja. It's only just small move from the big plan that we have.